Bertemu kembali dengan channel Dimensi Kreasi. Oke, selamat datang. Kali ini kita akan memberikan tips bagaimana cara membuat foto sampul pada akun YouTube kita. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa melihatnya. Ini foto sampulnya sesuai dengan apa yang kita buat sebelumnya. Jadinya apabila teman-teman pernah membuat foto sampul dan pada dasarnya itu gambarnya kepotong atau tulisannya kepotong, teman-teman harus mengikuti langkah-langkah yang saya ajarkan di sini. Untuk aplikasi yang kita gunakan di sini aplikasi Adobe Photoshop CS6. Teman-teman bisa menggunakan versi apapun dan bisa menggunakan aplikasi yang biasa digunakan dalam mendesain. Tetapi saya sarankan karena di sini bertemakan aplikasinya Adobe Photoshop yang saya jelaskan kali ini, jadinya teman-teman harus mengikutinya dari awal sampai akhir. Di sini saya sudah memiliki format foto sampul akun YouTube. Teman-teman bisa mendownloadnya pada link deskripsi yang sudah saya sediakan secara gratis. Setelah teman-teman mendownloadnya, kemudian tinggal di drag langsung pada aplikasi Adobe Photoshop atau bisa langsung dengan cara manual, yaitu pilih file kemudian pilih open di sana. Selanjutnya kita perbesar gambar atau cetakan dalam membuat foto sampul akun YouTube. Di sini agak buram cara menaikkan kualitas gambarnya di sini agar saat kita menguploadnya di YouTube itu kualitasnya sangat bagus sekali atau bisa dilihat oleh banyak orang. Caranya pertama kita menuju ke image di sini, kemudian pilih yang image size. Selanjutnya kita naikkan resolutionnya, yaitu kita gunakan normal saja 300 pixel, kemudian kita oke. Tidak apa-apa seperti ini meskipun tulisannya masih buram, tetapi saat kita mendesainnya nanti itu tulisannya sangat cerah sekali atau sangat jelas sekali di akun YouTube pribadi kita. Saat orang-orang membuka akun YouTube kita dapat membaca apa sih keterangan dari akun YouTube kita, kemudian apa saja yang ingin ditampilkan pada foto sampul itu sendiri. Di sini setelah kita perbaikan dalam rasio atau pixel format foto sampul yang kita gunakan, lalu di sini kita aktifkan rulernya. Apabila teman-teman sudah aktif rulernya, langsung loncat saja ke bagian selanjutnya. Tapi apabila rulernya belum aktif, ada aplikasi Adobe Photoshop ini, teman-teman bisa mengklik Ctrl R di sini. Lalu rulernya di sini akan muncul. Selanjutnya, fungsi dari ruler ini untuk apa? Di sini nanti fungsi dari ruler ini untuk memposisikan tempat kita mendesain nantinya. Tapi sebelumnya kita tarik dulu rulernya sesuai bagian gambar yang di tengah ini. Kita sesuaikan kiri dan kanannya seperti ini. Kemudian atas bawahnya juga kita posisikan sesuai garis-garis yang ada pada format sampul YouTube kita atau format sampul yang sudah teman-teman download tadinya di link deskripsi. Bawahnya juga sampai berbentuk kotak seperti ini. Artinya mengapa di sini untuk bagian tengah ini merupakan bagian gambar yang akan tampil pada sampul akun YouTube kita. Jadinya selebihnya dari luar kotak yang kita sudah buat menggunakan ruler tadi itu tidak akan muncul nantinya pada foto sampul akun YouTube kita. Jadinya tempat kita mendesain itu di bagian dalam sini, karena hanya bagian dalam ini yang dapat terdeteksi pada akun YouTube atau foto sampul akun YouTube kita. Setelah itu teman-teman bisa menghitamkan bagian luar yang tidak terdetek nantinya pada foto sampul akun YouTube kita. Ini bisa kita hitamkan saja.
dengan menggunakan rectangle. Itu pilih rectangle, selanjutnya ditarik sampai ruler yang paling atas ini. Oke, lalu lepaskan. Selanjutnya di bagian bawah juga bisa di Ctrl J saja langsung. Oke, seperti ini kita paskan sampai bagian ruler atas dan bawahnya ini, batas atas batas bawahnya. Oke, setelah itu teman-teman bisa membuat gambar di bagian tengah ini, bisa mendownload dari internet gambar backgroundnya, atau bisa dibuat menggunakan rectangle lagi. Jadinya bebas cara menggunakan atau cara menerapkan backgroundnya di sini. Tetapi saya akan mengambil yang sudah jadi pada internet backgroundnya. Saya pilih di bagian picture, kemudian background. Saya bebas memilih background yang ingin saya terapkan pada foto sampel. Jadinya teman-teman bisa sesuaikan nanti atau bisa men-searchingnya melalui internet background yang cocok untuk foto sampel akun YouTube kalian. Tetapi apabila teman-teman ingin menggunakan yang sama dengan foto sampel saya, bisa di-download juga pada link deskripsi nanti yang sudah saya sediakan. Kemudian kita cari di sini, lalu kita drag langsung ke aplikasi Photoshopnya, tapi dragnya di bagian tab sini sampai berbentuk kursornya itu plus copy ya, lalu dilepaskan. Selanjutnya tinggal di copy paste atau di cut paste. Selanjutnya disesuaikan ukuran berdasarkan bagian tengah yang kita sudah buat tadi. Ini bisa diperbesar ukurannya sehingga menutupi area tengah yang kosong tadi. Selanjutnya ini bisa kita potong menggunakan rectangle yang mode seleksinya. Ini kita tinggal tarik saja sesuai ukuran atas dan bawahnya, karena yang akan terlihat nanti pada foto sampel akun YouTube kita itu bagian tengahnya saja yang kita sudah beri batas dengan menggunakan ruler. Oke, kita tinggal delete. Oke. Jadinya kita harus fokus pada bagian tengah ini saja dalam mendesain. Untuk bagian luarnya ini tidak kita fokuskan, atau teman-teman bisa juga menggunakan background lain, tetapi pada dasarnya fokuslah pada bagian tengah ini, baik dalam segi teks atau gambarnya yang kita ingin tampilkan nantinya pada foto sampel akun YouTube kita. Ini kita terapkan secara sederhana, saya ajarkan secara sederhana, nanti teman-teman bisa membuatnya sebagus mungkin. Teman-teman bisa klik link yang sudah saya sediakan di atas apabila ingin tahu bagaimana cara membuat atau mendesain dengan baik, atau masih pemula bagaimana cara belajar desain bagi pemula. Di sini saya sudah sediakan linknya pada pojok atas kanan. Oke, teman-teman bisa klik di sana. Oke, selanjutnya di sini saya tinggal beri tulisan, atau teman-teman apabila sudah memiliki logo atau gambar yang ingin disediakan bisa juga munculkan di bagian tengah ini saja. Karena saya ingin memberikan bagaimana tips sederhananya saja, teman-teman bisa mengikuti secara detail ini. Tetapi apabila teman-teman ingin mengetahui bagaimana proses desainnya, teman-teman bisa belajar di akun YouTube saya, tinggal di scroll di bagian bawah atau tinggal klik link deskripsi yang saya sudah sediakan tadi sebelumnya. Oke, di sini saya tulis saja dimensi kreasi sesuai nama akun YouTube saya ya. Kita kasih warna putih saja agar kelihatan jelas, atau warna kuning, artinya kontras dengan warna backgroundnya. Setelah itu ini kita posisikannya di bagian tengah, bisa di drag oleh teman-teman atau bisa menggunakan seleksi semuanya dengan cara menggunakan Ctrl A, lalu beralih ke icon move tool, lalu pilih bagian tengah di sini, kemudian tengah di sini. Setelah itu sudah
selesai tulisannya atau desain yang sudah teman buat, ini jangan sampai lebih dari kotak di sini juga ya. Artinya yang akan muncul itu bagian tengah ini saja. Apabila teman-teman kurang percaya, bisa teman-teman gunakan pembatas di sini agar teman-teman bisa tahu batas mana yang muncul pada foto sampul kita nantinya setelah menguploadnya. Bisa digunakan batas kiri kanan, nanti terserah teman-teman. Oke, setelah itu apabila sudah jadi ukuran rasionya atau teman-teman sudah selesai dengan ukuran atau desain yang sudah dibuat, teman-teman langsung save saja dalam bentuk JPEG atau PNG. Tinggal di save. Ini bisa pilih file, kemudian save as atau save. Oke, kemudian pilih tempat penyimpanannya, lalu diganti namanya dengan sampul YouTube. Oke, lalu ganti formatnya menjadi JPEG atau PNG, lalu di save. Oke, selanjutnya teman-teman bisa langsung menggantinya dengan cara klik icon gambar nanti yang ada di sampul sini, kemudian tinggal dicari file desain yang kita sudah buat atau file desain foto sampul YouTube yang kita sudah buat tadinya atau yang sudah teman-teman buat. Oke, setelah itu selesai. Jadinya bisa dimanfaatkan template yang saya sudah sediakan di link deskripsi atau gambar yang teman-teman ingin gunakan di sana nantinya, atau bisa mencarinya juga di Google atau di searching di Google menggunakan tema yang teman-teman ingin gunakan. Jadinya sampai sini saja penjelasan saya mengenai bagaimana cara mengganti atau membuat foto sampul akun YouTube sehingga terlihat semua apa yang kita desain. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di kesempatan lainnya, dan terima kasih.